Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas kembali tentang masalah airport, di mana video sebelumnya tentang masalah instalasi dan permasalahan sinkron, kemudian pengaturan atau administrasi di admin ya. Sekarang saya akan coba membahas tentang bagaimana pengadministrasian atau pengaturan di akun guru ya. Saya akan coba masuk ke salah satu akun guru ya. Jadi masukkan username dan password guru ya, atau akun guru. Kemudian pilih levelnya guru di sini, kemudian login. Hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah ubah password ya. Kalau mau merubah passwordnya silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan ya. Karena apa? Karena nanti ketika ada masalah atau trouble di masalah penilaian, otomatis admin bisa menyelesaikan dengan masuk ke akun guru. Jadi biarkan password tersebut sesuai defaultnya, atau kalau misalkan admin yang merubahnya, biarkan admin tahu password semua guru dan wali kelas ya. Oke. Jadi ada baiknya ini tidak dirubah ya. Selanjutnya ini kompetensi dasar ya, kompetensi dasar. Di sini ada kurikulum nasional, penyederhanaan Balitbank, dan penyederhanaan mandiri ya. Di sini kita harus pilih salah satu, jangan semuanya. Saya coba cek di sini, misalkan bahasa Indonesia ya. Di kurikulum nasional di sini sudah aktif. Posisi merah ini berarti kan sudah aktif ya. Sudah aktif. Kalau hijau ini berarti belum aktif. Kita coba di Balitbank, ini sudah nonaktif kan, sudah nonaktif. Kemudian penyederhanaan mandiri juga nonaktif ya. Jadi yang ini hijau, dua-duanya berarti posisi nonaktif, yang ini sudah aktif. Jadi ini harus dicek satu-satu ya. Jadi per mapel ini harus dicek. Kenapa? Karena takutnya nanti ada kurikulum nasional aktif, misalkan kurikulum yang Balitbank aktif, itu nanti di rencana penilaian ini nanti akan double ya, double. Jadi KD-nya itu double. Jadi tolong ini meskipun misalkan sudah ada kita sudah yakin bahwa kurikulum nasional kita pilih, kemudian yang ini otomatis, tidak otomatis ya. Ini tergantung kita ya. Jadi harus dicek satu per satu ya. Kemudian di kompetensi dasar di sini saya contohkan matematika ya, matematika. Langkahnya adalah yang pertama adalah kita edit ya, ringkasan deskripsi ya. Kita edit dulu ringkasan deskripsi. Caranya yaitu klik edit data kompetensi. Di sini. Ini tadi untuk kelas 2 ya, untuk kelas 2. Kita cari ke bawah kelas 2. Nah, ini kelas 2 semester 1, berarti kelas 2 semester 1 sampai sini ya. Kelas 2 semester 1. Ini dari mulai sini ya, pengetahuan berarti ada 1 2 3 4 5 KD ya, 5 KD untuk pengetahuan dan 5 KD untuk keterampilan. Oke. Di mana posisi mengeditnya? Ingat bahwa untuk ini sampai sini ini tidak boleh diedit ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 ini biarkan seadanya. Dilarang merubah, apalagi merubah kelas ataupun semester, kecuali nanti ada KD yang mau dimasukkan ke semester 2. Jadi kalau ada KD misalkan pengetahuan 1 2 3 4 5. Misalkan KD ini mau di semester 2 dipindahkan, itu boleh-boleh saja. Berarti kalau misalkan
pengetahuan yang ini, yang 35 ya, pengetahuan yang 35 ini mau dipindah ke semester 2, otomatis keterampilannya ya, berarti kalau 35 berarti 45 kan. Ketika pengetahuannya KD-nya di sini 35, ini pengetahuan KD-nya 35, jangan lupa kalau mau dirubah ininya ke semester 2 ya, maka keterampilannya juga jangan lupa, keterampilannya juga harus dirubah. Kalau di sini 35 berarti keterampilan otomatis 45. Jadi jangan sampai perubahannya itu hanya di 35 saja atau di pengetahuan saja, sementara keterampilan tidak dirubah. Ini seandainya ya, seandainya yang ini mau dipindah ke semester 2, berarti yang ini juga harus ke semester 2, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Seandainya diganti ke semester, ya. Maaf. Oh ya, tuh. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diedit adalah di bagian ringkasan ya, di sini ringkasan deskripsi, ya. Dari sini berarti kan ketentuan pengeditannya ya, ketentuan pengeditan di bagian ini ya, ketentuannya yang pertama, huruf pertama harus kecil seperti itu. Yang kedua, tidak boleh melebihi dari 60 karakter. Yang ketiga, tidak boleh ada tanda baca di akhir seperti titik, koma, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Ya. Nah, jika kalimat atau ringkasan KD ini lebih dari 60 karakter, maka akan menjadi merah seperti ini. Ini merah kan? Berarti ini harus diedit. Cara mengeditnya ya kita tinggal ini referensinya. Kemudian ini ringkasannya, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan, pengurangan. Ini aja lah, saya coba ini hapus. Nah, jadi hitam kan? Maka yang ini kita kecilkan. Seperti itu pengeditannya ya. Seperti itu pengeditannya. Kemudian menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah. Menjelaskan perkalian dan pembagian. Coba saya buang yangnya. Nah, ini masih ada notifikasi kan? Berarti masih melebihi daripada 60 karakter. Ketika saya barusan edit, maka ini masih 60 karakter, otomatis muncul notifikasi seperti tadi ya. Menjelaskan perkalian, saya coba dannya cara mengeditnya berarti harus diblok dulu, langsung saya koma di sini. Nah, oke, langsung hitam kan? Sini kita ganti dengan M kecil. Ini M kecil, kebetulan ini sudah hitam semua ya, jadi tinggal mengganti huruf depannya saja. Lihat ke kelasnya dan semesternya, jangan sampai melewati ya. Kalau melewati ini kelas yang lain jadi enak ya, nggak perlu ngedit lagi. Kelas 2, ini kelas 2. Nah, ini pengetahuan. Oh, ini semester 2 ya, semester 1 sampai sini. Ini juga udah lewat ya, nggak apa-apa lah. Karena ini masih kelas 2, boleh kita edit sekaligus untuk semester 1 dan semester 2 nya. Tapi lebih enaknya kita per semester saja ya. Berhubung ini semester 1, berarti saya ngedit hanya semester 1 saja. Setelah selesai semuanya, kita tarik ke bawah sampai habis, kemudian klik simpan. Seperti itu. Kemudian KD yang lainnya coba saya muatan lokal ya. Kalau yang ini kan sudah ada ya. Tadi matematika bahasa Indonesia. Kita cek lagi sambil cek ya, oke. Bahasa Indonesia berarti ini kita edit ya. Kalau belum diklik edit
data kompetensinya, otomatis di sini belum muncul merah atau hitam. Klik sini, maka kita tarik ke bawah. Lihat kelas 2. Ini ada yang merah 1 ya. Oke, ini disesuaikan saja seperti itu. Semua mapel, tidak terkecuali ya, semua mapel. Saya contohkan hanya matematika saja ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada muatan lokal seperti ini? Di sini tidak ada KD yang tersedia ya untuk kurikulum nasional. Begitupun mandiri atau balitbang. Ini bagaimana? Berarti kita tambahkan kompetensi dasar. Siapkan KD-nya yang sudah ada, yang biasa ada di muatan lokal ya. Jadi klik tambah kompetensi dasar. Di sini mapelnya bahasa daerah, tingkat pendidikan kelas 2, kemudian oke begini ya. Untuk kompetensi dasar, untuk muatan lokal, mapel dan PKN, muatan lokal, mapel dan PKN itu harus diisi mulai dari spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Berhubung ini muatan lokal daerah atau mulok daerah, kalau di sini kan bahasa Sunda ya. Berarti ini harus diisi dari mulai spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Kita adanya apa? Misalkan pengetahuan dulu. Kemudian semester 1 ya. Kemudian kode KD misalkan 3.1. Nah, ini kompetensi dasar atau KD-nya yang utuh. Jadi di sini tidak dibatasi berapa panjang pun, silakan diisi saja. Kalau yang ini ringkasan seperti tadi ya. Misalkan di sini kompetensi dasarnya pantun, contohlah. Pantun. Kalau di sini juga misalkan pantun seperti ini. Contoh ya. Kemudian pilih Permen 37 balitbang atau mandiri. Ya, kita pilih Permen 37. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan ini satu kan, satu. Kalau misalkan yang kita lihat bahwa KD bahasa Sunda itu ada 3 KD, pengetahuannya 3, keterampilannya 3. Ya. Kemudian ada sosial dan spiritual. Kalau 33 kali 4 ya, 3 kali 4 12 seperti ya. Di sini 12 langsung seperti itu ya. Tampilkan seperti itu. Karena apa? Karena 33 contoh di sini bahasa daerah semua. Oke. Bahasa daerah semua. Ini semua bahasa daerah. Kemudian kelas 2 ya. Kelas 2 terus kita isi ya. Ini berarti coba spiritual dulu 3. Ya, ini semester 1, KD-nya KD berapa? Ya, 311 ya. Oke. Kemudian 3.1.2, kemudian 3.1.3, kemudian ini sosial ya. Oke. Sosialnya berarti 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3. Oke. Kemudian di sini semua kelas 2. Kemudian di sini pengetahuannya 3 berarti kan? Keterampilannya 3. Seperti ini ya. Berarti pengetahuannya sosial maaf, ini sosialnya 3 ya. Spiritual 3, sosial 3, pengetahuan, ini pengetahuan, keterampilan. Oke. Berarti ini 3.1, ini 3.2,
3.3, 3.4, sorry, ini keterampilannya berarti 4 ya, 4.1, 4.2, 4.3. Nah, udah selesai kan. Kemudian ini pilih aktif semua atau permen 37, permen 37, permen 37, permen 37, terus semua isi dengan permen 37 kalau memilih kurikulum nasional, karena yang lain kan kurikulum nasional, ini juga berarti harus kurikulum nasional ya. Saya akan coba isi seadanya saja. Contoh kalimat full ya, seperti itu. Jadi di sini kalimatnya full ya. Saya akan samakan, misalkan ini pool 1, ini pool 2, pool 3, ringkasan KD 01, contohlah seperti itulah ya. Ini contoh saja, misalkan ini saya masukkan kompetensi dasar untuk muatan lokal bahasa Sunda di sini ya. Saya simpan, klik simpan. Sudah simpan ya. Mata pelajaran bahasa daerah seperti ini ya. Ada pengetahuan 3, spiritual 3, sosial 3, keterampilan 3 ya. Oke. Saya munculkan 25 saja. Seperti ini, keterampilan, pengetahuan, sosial ya. Contoh seperti ini. Ini hanya contoh, jadi nanti untuk mapel yang di sekolah ini jadi tinggal ngedit ya, tinggal diedit. Jadi kalau sudah ditambahkan di sini, berarti kalau misalkan ada kesalahan, berarti tinggal klik edit saja di sini ya, tinggal klik edit dan editlah. Ya, saya batal dulu. Nah, kemudian jadi semua mapel yang dipegang oleh guru kelas ini harus diedit, kompetensi dasarnya disesuaikan dengan ketentuan yang tadi saya jelaskan. Oke. Kita lanjut ke rencana penilaian. Lanjut ke rencana penilaian di sini. Yang pertama ada rencana nilai pengetahuan, ya. Klik rencana penilai pengetahuan, kemudian pilih kelasnya ya, karena guru ini di kelas 2. Tadi yang sudah diedit mapelnya KD-nya itu kan matematika ya, matematika saja sama bahasa Sunda ya, sama bahasa Sunda. Ceritanya bahasa Sunda udah beres KD-nya ya, meskipun tadi contoh saja kan. Saya matematika, tadi jumlah KD-nya kalau di sini bebas sih sebenarnya. Kalau Bapak Ibu misalkan rajin, kemudian punya nilai yang banyak, kalau KD-nya 5, saya punya nilai ini 15 ya, atau banyak lah gitu kan. Per KD itu saya ulangan misalkan 4 kali ya per KD. Berarti di sini harus 4 kali 5 20 ya, 20 penilaian ya, harus 20. Banyak ya. Jadi nanti Bapak Ibu memilih penilaian ini semua ya, menentukan. Kalau misalkan penilaiannya misalkan mau sesuai dengan KD, saya misalkan saya mah ada membuat penilaian sesuai dengan KD. Jadi 1 kali 1 kompetensi dasar, 1 ulangan, berarti 1 nilai seperti itu. Tadi matematika kan hanya 5 ya, 5 KD, berarti saya pilih 5 saja gitu kan, seperti itu ya, seperti itu. Jadi otomatis di sini per KD ya. Nah, di sini juga
rencana penilaiannya di sini, Bapak Ibu bisa mengklik semuanya di sini, kecuali PTS ya. PTS itu satu. Karena yang di PTS kan tidak mungkin semuanya, pasti salah satu. Kecuali UAS, ini UAS itu harus semuanya. Kalau UAS harus semuanya. PAS gitu ya, PAS atau PAT ini harus semuanya. Kalau penilaian ini bebas ya, yang penting misalkan 31 saya ulangannya di sini. Kemudian misalkan di sini nggak mau saya mau per KD 1 nilai aja. Berarti posisinya seperti ini. Ini nanti kalau misalkan kita mengisi diklik semua, maka nilai banyak ya. Berarti tinggal hitung saja. Berarti tinggal hitung 5 kali 5 25 nilai yang harus diinput ditambah 1 2 3 4 5 6 ditambah 6 berarti 31 nilai yang harus diinput. Banyak, lumayan ya kalau di checklist saja. Tapi untuk meringankan guru-guru dalam penilaian, kita pilih 1 KD 1 nilai saja seperti ini ya. Kalau PTS pasti di tengah-tengah ya, terserah di mana kita meng-PTS kan, mau di sini mau di sini itu terserah ya. Saya contohkan di tengah saja karena PTS tengah semester. Kemudian di sini pilih, di sini ada tes tulis, di sini tulis tes tulis ya. Kemudian kan kalau penilaian pengetahuan itu ada 3 kan, berarti kalau 5 saya coba begini, tes tulisnya 3 kali, kemudian di sini penugasan ya. Saya coba tes tulisnya 3 kali, di sini penugasan. Nah, yang di sini ini boleh ditulis tes tulis sesuai dengan ini, boleh dibiarkan begitu saja. Ini tadi PH1 kan. Jadi supaya kalau ketahuan bahwa ini PH1, PH2, PH3, PH4, PH5 ya. Jadi boleh seperti ini. Kalau mau ditulis silahkan. Berarti di sini seperti tadi, tes tulis ke-1, tes tulis ke-2, tes tulis ke-3, penugasan 1, penugasan 2, seperti itu. Ini bisa, ini bebas. Jadi tulisan di sini hanya keterangan ketika kita akan menginput nilai supaya tidak salah masuk ke dalam kolom nilai, seperti itu ya. Oke. Saya contohkan seperti ini saja ya. Oke, kemudian kita simpan seperti ini. Oke, kemudian keterampilan. Kita pengetahuan sudah selesai ya. Kemudian sekarang keterampilan. Di keterampilan sama seperti itu, pilih kelas, saya matematika dulu. Keterampilan juga 5. Keterampilan tidak ada PAT PAS ya. Jadi saya akan 1 KD 1 nilai. Seperti itu. Di sini praktek, karena 5 berarti praktek, di sini proyek. Saya proyek, kemudian produk ya, seperti itu. Ini contoh, ini boleh ditulis praktek 1, praktek 2, berarti ditulis manual ya. Kemudian proyek 1, proyek 2, dan terakhir produk ya, seperti itu. Boleh di checklist semua seperti ini, boleh. Cuman yang jadi masalah kita yang nanti akan repot karena nilainya berarti untuk praktek ke-1 saja ini udah 5 ditambah nilai pengetahuan. Waduh ya, lumayan ya, seperti itu. Oke, kemudian kita simpan yang ini. Oke, sudah ya, tersimpan. Kita pengetahuan dulu, pengetahuan untuk bahasa Sunda. Berarti 3 kan? Ini tes tulis, penugasan. Ini seperti tadi ya. Kemudian yang ini seperti itu, simpan. Oke. Kemudian keterampilan sama ya, 3 kan? Berarti praktek, proyek, sama produk. Oke, saya mau 1 KD 1 saja. Simpan. Oke, seperti itu. Ya. Setelah itu di sini ada pilih KD butir sikap spiritual. Di sini yang harus diisi dalam butir sikap spiritual hanya mulog dan guru mapel. Kalau untuk wali kelas berarti
pelajaran apa ya, PKN. Berarti yang diisi di butir sikap spiritual dan butir sikap sosial adalah mapel, mulok, dan PKN. Kita cek ya, kita cek. Nah, karena ini dua-duanya dipegang oleh wali kelas atau guru kelas, maka di sini muncul dua-duanya. Saya barusan muatan lokal ya. Ya, kita checklist aja semua seperti ini. Simpan ya. Oke, kemudian pilih KD sikap sosial. Bahasa Sunda, ini tinggal checklist saja seperti ini. Ya. Oke. Kalau nanti berarti tinggal spiritualnya tinggal PKN kan yang belum ya. Tapi PKN kita harus edit dulu KD-nya ya sebelum menentukan rencana penilaian. Jadi rencana penilaian ini harusnya ya ketika kita menentukan rencana penilaian kompetensi dasar ini harus tuntas dulu. Tadi kan yang tuntas itu adalah matematika sama bahasa Sunda kan. Jadi PKN belum. Jadi saya lewat dulu PKN. Ya. Nah, di sini tidak ada PJOK kan? Tidak ada PJOK karena PJOK itu gurunya terpisah. Jadi nanti harus loginnya bukan sebagai guru kelas, tapi loginnya sebagai guru mapel PJOK. PJOK dan PAI ya, yang terpisah itu kan. Oke, mungkin videonya terlalu panjang. Untuk menu berikutnya akan saya share nanti di video berikutnya. Ya, setelah ini ada bagian kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.